Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Anggraini dengan NIM 223143625. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Baiklah, untuk materi pertama, di sini kita akan membahas mengenai mengidentifikasi tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Tata peraturan perundang-undangan. Nah, tata peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Nah, peraturan yang satu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan peraturan yang lain. Baiklah, selanjutnya tata urutan perundang-undangan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, Ketetapan MPR, yang ketiga, Undang-Undang atau Perpu, yang keempat, HAL, yang kelima, Perpres, yang keenam, Perda Provinsi, yang ketujuh, Perda Kabupaten atau Kota. Materi kedua yaitu mendeskripsikan alasan terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 setelah reformasi. Alasan terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 setelah reformasi. Perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini dipengaruhi oleh tuntutan untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum. Nah, secara umum, latar belakang amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 belum memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis. Nah, kekuasaan itu berpusat pada presiden yang menyebabkan banyaknya pelanggaran. Banyak pasal yang terlalu fleksibel dan dapat menimbulkan multitafsir, otoriterisme, dan diskriminasi. Selanjutnya, waktu pelaksanaan amandemen. Nah, amandemen pertama terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam Sidang Umum MPR 1999. Nah, yang berlangsung antara 14 sampai dengan 21 Oktober 1999. Amandemen pertama itu diterapkan terhadap 9 pasal, yaitu pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Nah, setelah itu amandemen kembali dilakukan pada tahun 2000, 2001, dan juga 2002. Selanjutnya, latar belakang amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, adapun beberapa latar belakang terjadinya amandemen pada UUD 1945, diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 itu belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis. Nah, yang kedua, kekuasaan itu terpusat pada presiden yang menyebabkan banyaknya pelanggaran. Yang ketiga, banyak pasal yang terlalu fleksibel dan dapat menimbulkan multitafsir, otoriterisme, dan diskriminasi. Dan yang keempat, pemerintahan yang sentralistik dan tertutup, dapat terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang menimbulkan kemerosotan kehidupan nasional dalam berbagai aspek kehidupan. Baiklah, materi ketiga yaitu mengklasifikasikan isi Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Selanjutnya yaitu bagian-bagian Undang-Undang Dasar 1945. Nah, apabila ditinjau berdasarkan aspek sistematika, maka Undang-Undang Dasar sebelum amandemen terdiri atas 3 bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan juga penjelasan. Nah, kemudian Undang-Undang Dasar mengalami perubahan ataupun amandemen yang menjadikan terdiri atas 2 bagian, yaitu pembukaan dan juga pasal-pasal. Sebelum amandemen, pada Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, serta 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan.
Nah, Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen memiliki 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.